wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sulasti dengan NIM 2412571. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan. Ada 5 pembahasan dalam materi makalah saya. Yang pertama ada perencanaan tingkat pusat, tingkat kota atau kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa atau kelurahan, dan tingkat sekolah. Yang kedua, ada tingkat nasional, regional, dan tingkat lokal. Yang ketiga, ada perencanaan terpadu, perencanaan strategis, dan perencanaan komparatif. Yang keempat, ada perencanaan rasional dan transaksional. Dan yang terakhir, ada perencanaan strategik dan perencanaan kooperatif. Baik, marilah kita bahas materi kelima tersebut. Latar belakang dari makalah ini itu, jadikan setiap pendidikan itu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik perencanaan produksi, perencanaan tempat, maupun perencanaan media dan waktu. Nah, perencanaan atau planning ini itu merupakan proses dasar bagi pembelajaran untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan atau suatu lembaga haruslah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses pembelajaran atau perencanaan tersebut. Baik, yang pertama ada perencanaan tingkat pusat, tingkat kota atau kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa atau kelurahan, dan tingkat sekolah. Nah, pada tingkatan ini adalah suatu proses perencanaan rencana untuk mengelola atau mengembangkan suatu sistem dalam suatu tingkatan pemerintahan atau dalam satuan pendidikan. Nah, yang pertama ada perencanaan tingkat pusat. Nah, perencanaan ini itu adalah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan nasional tentang pendidikan. Jadi mencakup tujuan, standar, kerangka umum pendidikan yang harus dijalankan secara nasional. Nah, dan juga pemerintah pusat ini membuat dokumen rencana strategis dan program pembangunan nasional di bidang pendidikan tersebut. Kemudian perencanaan tingkat provinsi. Nah, perencanaan ini itu melakukan penyesuaian dan pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional di wilayahnya. Jadi, rencana tingkat ini itu merupakan kumulatif dari perencanaan kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Kemudian ada perencanaan tingkat kabupaten atau tingkat kota. Jadi, di tingkat kabupaten atau kota ini itu perencanaan pendidikan itu disusun lebih spesifik berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Fokusnya adalah pada pengembangan program dan kegiatan pendidikan di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Nah, pada era otonomi daerah, perencanaan kabupaten atau kota itu harus partisipatif dan memperhatikan dinamika masyarakat yang ada dalam kabupaten atau kota tersebut. Kemudian ada perencanaan tingkat kecamatan. Nah, tingkat kecamatan ini itu merupakan bagian pelaksana administratif yang menjebatani antara kabupaten atau kota dan desa atau kelurahan. Jadi, perencanaan pendidikan ini di kecamatan ini itu mendukung pelaksanaan program pendidikan yang lebih terperinci dan menyasar ke sekolah-sekolah dalam wilayah kecamatan tersebut. Kemudian juga ada perencanaan tingkat desa atau kelurahan. Di tingkat ini itu, perencanaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di komunitas tersebut, di komunitas lokal tersebut.
Jadi hal ini itu termasuk perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah serta dukungan bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada perencanaan tingkat sekolah. Jadi pada tingkat sekolah ini perencanaan pendidikan berupaya rencana pengembangan satuan pendidikan atau RPS yang meliputi program kerja, agenda akademik, jadwal pembelajaran, dan manajemen internal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua ada perencanaan tingkat nasional, regional, lokal, dan kelembagaan. Yang pertama, ada perencanaan tingkat nasional. Perencanaan tingkat nasional ini adalah proses penyusunan kebijakan dan program pendidikan yang bersifat strategis dan mencakup seluruh wilayah dalam suatu negara tersebut. Tujuannya tentu adalah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien, termasuk untuk pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Kemudian ada perencanaan regional. Jadi perencanaan ini itu berada di tingkat provinsi atau wilayah yang lebih luas dibanding lokal. Perencanaan pendidikan regional ini mengacu pada pelaksanaan dan penyesuaian kebijakan nasional di wilayah tersebut, serta pengelolaan sumber daya pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Kemudian ada perencanaan lokal. Perencanaan pendidikan lokal ini meliputi perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan di tingkat kabupaten, kota, termasuk desa atau kelurahan. Fokusnya tentu saja pada pengembangan pendidikan sesuai dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat setempat dengan cakupan yang terbatas secara geografi. Kemudian ada juga perencanaan kelembagaan atau sekolah. Pada tingkat kelembagaan dan sekolah ini, perencanaan pendidikan berfokus pada perencanaan operasional yang bersifat praktis dan spesifik, seperti penyusunan kurikulum, alokasi sumber daya, manajemen sekolah, dan program pembelajaran. Perencanaan ini itu merupakan bagian dari implementasi kebijakan pendidikan yang lebih besar dan harus sesuai dengan standar serta tujuan nasional. Yang ketiga, ada perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis. Yang pertama ada perencanaan terpadu. Perencanaan ini itu adalah perencanaan yang mengintegritaskan seluruh aspek penting dalam pembangunan pendidikan yang terkait erat dengan pembangunan nasional di bidang lain seperti ekonomi, politik, hukum, sosial maupun budaya. Pendekatan ini itu mendekatkan atau menekankan keterpaduan orientasi dan kepentingan pengembangan individu dan sosial, serta pemberdayaan sumber daya internal maupun eksternal. Kemudian di sini ada perencanaan komprehensif. Nah, perencanaan komprehensif ini merujuk pada perencanaan yang sistematis, rasional, dan objektif yang mencakup keseluruhan konsep pelayanan pendidikan. Dengan pendekatan ini, perencanaan memuat pemahaman lengkap tentang apa dan bagaimana layanan pendidikan berkualitas harus diberikan. Jadi perencanaan ini itu meliputi berbagai aspek seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana serta prasarana, biaya, mutu, dan manajemen yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dalam mengembangkan pendidikan dalam wilayah tersebut. Selanjutnya ada perencanaan pendidikan strategis. Perencanaan ini itu berfokus pada identifikasi isu-isu utama dan tantangan terkini dalam dunia pendidikan, serta penyusunan strategi dan kebijakan berdasarkan prioritas. Seperti contohnya itu transformasi teknologi pendidikan, peningkatan kualitas guru,
atau relevansi lulusan dengan dunia usaha. Nah, perencanaan ini itu biasanya melibatkan visi, misi, tujuan jangka menengah, serta rencana implementasi yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan pendidikan agar sumber daya dapat dioptimalkan secara efisien tentunya. Selanjutnya ada perencanaan rasional dan transaksional. Nah, perencanaan rasional yang pertama. Perencanaan ini itu adalah suatu pendekatan dalam perencanaan yang dilakukan secara logis, sistematis, dan berlandaskan kepada analisis mendalam. Pendekatan ini menggunakan metode ilmiah atau rasional untuk mengantisipasi masa depan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Jadi perencanaan rasional ini itu meliputi tahap-tahap seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, perumusan tujuan, penyusunan alternatif tindakan, evaluasi alternatif, pemilihan tindakan terbaik, pelaksanaan, dan tentunya evaluasi hasil. Jadi pendekatan ini itu berusaha memastikan bahwa semua keputusan perencanaan didasarkan pada bukti dan analisis yang kuat, sehingga hasilnya optimal dalam mencapai tujuan pendidikan tentunya. Perencanaan pendidikan rasional juga mempertimbangkan berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi kebijakan pendidikan tersebut. Yang kedua, ada perencanaan pendidikan transaksional. Perencanaan pendidikan ini berfokus pada hubungan dan interaksi antara berbagai aktor dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pendidikan tersebut. Pendidikan ini lebih bersifat dinamis dan fleksibel dibandingkan dengan perencanaan rasional tadi, karena menekankan keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah, sekolah, guru, masyarakat, dan peserta didik dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program pendidikan tersebut. Dalam perencanaan pendidikan transaksional, proses dialog, negosiasi, dan kompromi itu menjadi sangat amat penting agar rencana dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Jadi perencanaan transaksional ini tuh lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan, serta mampu merespon kendala dan tantangan praktis dalam dunia pendidikan. Jadi perencanaan pendidikan ini itu lebih memperhatikan kepada aspek komunikasi, kerjasama, dan pembangunan konsensus sebagai kunci keberhasilan perencanaan pendidikan tersebut. Sedangkan untuk pendidikan rasional ini itu lebih kaku, artinya lebih berfokus kepada analisis dan hasil yang optimal, sedangkan pendekatan transaksional itu lebih luas dan mengutamakan hubungan sosial serta adaptasi terhadap situasi nyata dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi keduanya ini tentu saja saling melengkapi dalam meningkatkan keberhasilan implementasi dalam suatu sistem pendidikan. Selanjutnya, ada perencanaan strategik dan koordinatif. Yang pertama, ada perencanaan strategik. Perencanaan ini itu adalah proses perencanaan jangka panjang yang berfokus pada penentuan arah dan kebijakan utama dalam dunia pendidikan. Tentunya untuk mencapai tujuan organisasi atau suatu lembaga secara lebih efektif dan efisien. Nah, perencanaan ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang tentu saja akan mempengaruhi lembaga pendidikan, seperti halnya dinamika sosial, teknologi, ekonomi,
dan kebijakan pemerintah. Rencana strategik ini berisi visi, misi, tujuan strategis, atau analisis SWOT, serta formulasi strategi, implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Kemudian ada karakteristik perencanaan strategik pendidikan, antara lain yang pertama, berorientasi jangka panjang dengan fokus pada keberlanjutan organisasi. Yang kedua, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, melibatkan manajemen puncak dan seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat, menggunakan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ada mengintegritaskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Peran utama dalam perencanaan strategik ini adalah memberikan kejelasan arah bagi organisasi atau suatu lembaga pendidikan, serta membantu mengidentifikasi isu dan tantangan strategis, serta memformulasikan langkah-langkah yang tepat untuk pengembangan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Kemudian ada perencanaan pendidikan koordinatif. Perencanaan pendidikan koordinatif ini menekankan pentingnya sinkronisasi dan penyesuaian antar unit atau aspek yang terlibat dalam suatu sistem pendidikan. Tentu saja agar tujuannya dapat tercapai secara harmonis. Nah, perencanaan ini itu berfungsi untuk memastikan bahwa semua kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan saling terintegritas dan tidak terpisah-pisah sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal. Itu tadi jenis-jenis perencanaan dalam pendidikan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi itu, poinnya adalah perencanaan pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berbagai model dan pendekatan perencanaan pendidikan seperti perencanaan terpadu, perencanaan komprehensif, perencanaan strategis, rasional, transaksional, dan koordinatif itu saling melengkapi untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang holistik.